Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat untuk mencapai tujuan hidup kita. Pada suatu hari di sebuah kelas di SMA, seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, "Anak-anak, apa tujuan hidup kalian?" Seorang anak segera berdiri dan menjawab dengan mantap, 4K. Guru ini heran dan bertanya, apa itu 4K? Lalu si murid dengan mantap menjawab, kuliah, kerja, kaya, kawin. Mendengar jawaban ini, sang guru tersenyum dan dia berkata, ingat, ada K kelima. Sekarang anaknya yang heran. Si murid heran dan bertanya, apa itu K yang kelima? Gurunya dengan mantap dan memandang anak itu segera menjawab, K kelima adalah kuburan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita mempunyai tujuan dalam hidup ini. Ada orang yang mempunyai tujuan hidup menjadi pejabat tinggi, sehingga dia berjuang terus untuk bisa mendapat jabatan setinggi-tingginya. Ada orang yang tujuan hidupnya menjadi orang kaya, sehingga dia berjuang mati-matian mengumpulkan kekayaan. Ada juga yang tujuan hidupnya adalah masuk surga, sehingga kemudian sibuk belajar Alkitab dan menghafal ayat-ayat Alkitab karena berpikir bahwa mengerti Alkitab dan menghafalkan ayat-ayat Alkitab itu akan membuat dia masuk ke surga. Setiap orang memiliki tujuan hidupnya masing-masing, sehingga begitu banyak tujuan hidup. Tujuan hidup adalah arahan dalam menjalani kehidupan. Apa tujuan hidup kita? Itulah yang akan kita kejar. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Filipi pasal 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kitab Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi atau sekitar 20 sampai 30 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Surat ini ditulis Rasul Paulus saat di dalam penjara dan kemungkinan besar penjara di Roma. Filipi pasal 3 ini berbicara tentang pengalaman Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan. Pertemuan dan pengenalan Rasul Paulus akan Tuhan mengubah cara pandang Rasul Paulus. Sebelum Rasul Paulus bertemu Tuhan, dia adalah orang Farisi yang bertujuan menjaga kemurnian Taurat. Tujuan ini dia kerjakan dengan cara hidup patuh sesuai pada aturan-aturan Taurat dan kemudian menjadi penganiaya Kristus, menentang kekristenan. Bagi dia, menjaga kemurnian Taurat adalah segala-galanya yang harus diperjuangkan hidup dan mati. Namun, setelah mengenal Kristus, hal-hal duniawi ini tidak lagi berarti. Rasul Paulus mengalami perubahan besar-besaran dalam hidupnya. Dalam ayat 13 dikatakan bahwa Rasul Paulus melupakan apa yang di belakangnya. Rasul Paulus berkata bahwa masa lalunya itu sudah tidak berarti lagi dan sudah melupakan masa lalunya. Maka pada ayat 14, Rasul Paulus dikatakan berlari-lari. Setelah mengenal Kristus, masa lalunya tidak berarti. Tetapi itu bukan berarti Rasul Paulus berdiam diri. Yang penting sudah terjamin keselamatannya di dalam Kristus. Tidak demikian. Tetapi Rasul Paulus berlari-lari
Dan ini memberi gambaran kalau Rasul Paulus bergerak cepat. Bahkan kalau bisa lebih cepat dari orang lain. Rasul Paulus berlari-lari dengan tujuan. Tujuannya adalah memperoleh hadiah. Tujuannya adalah mendapat hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hadiahnya bukan kekayaan, bukan kekuasaan atau sorga, namun panggilan sorgawi. Apa itu panggilan sorgawi? Panggilan sorgawi adalah usaha untuk menjadi anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan itu tidak begitu saja didapatkan. Namun justru harus diperjuangkan dengan susah payah. Bagi Rasul Paulus, dapat berjuang dengan susah payah untuk berkenan kepada Tuhan, itu adalah anugerah. Kalau dia harus menderita demi menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah anugerah. Bekerja keras untuk Tuhan, itu anugerah. Dan kita melihat di dalam kehidupan nyatanya, bahwa Rasul Paulus jatuh bangun di dalam penderitaan untuk bekerja keras bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, banyak orang berpikir yang namanya hadiah dari Tuhan itu harusnya berupa kemudahan hidup. Baik berupa pekerjaan, kekayaan, kebahagiaan, kesehatan tubuh, dan sebagainya. Sehingga banyak orang kemudian mengeluh, sudah melayani, malah hidup susah. Sudah melayani, malah tidak dihargai. Sudah melayani, kok malah dibenci, dan lain-lain. Selain itu, banyak dari kita yang setelah menerima Yesus Kristus diam tidak berbuat apa-apa karena berpikir menerima Tuhan Yesus berarti menerima segala-galanya sebagai haknya. Pagi ini, kita melihat hal yang berbeda dari yang kita pikirkan, yaitu bahwa berjuang untuk menjadi orang yang berkenan kepada Allah itu adalah anugerah. Menderita demi Kristus adalah anugerah. Rasul Paulus menjadi teladan bagi kita. Tidak berdiam diri setelah menerima Yesus Kristus, tetapi justru bekerja keras untuk menjadi berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan sebagian firman Tuhan ini dan mulai merenungkan juga tujuan hidup kita. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.